Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang terpilih, sebelum memasuki kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar tidak tertinggal setiap konten penuh makna dan misteri seperti ini. Kisah ini adalah ramalan, legenda, mungkin pula hanya mitos turun-temurun. Tidak ada yang tahu apakah ia benar, akan terjadi, atau hanya menjadi bisikan waktu. Ambillah sisi positifnya saja, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Konon, di suatu masa ketika dunia mulai kehilangan keseimbangannya, ketika manusia lebih percaya pada kilatan layar daripada suara hatinya sendiri, muncullah kembali sebuah nama yang telah tenggelam dalam kabut waktu, Satrio Piningit. Namun, benarkah ia benar-benar ada? Ataukah hanya bayang-bayang harapan dari hati manusia yang merindukan pemimpin bijaksana? Tak ada yang tahu. Yang pasti, legenda ini terus hidup, berpindah dari mulut ke mulut, dari mimpi menuju keyakinan banyak orang. Ramalan tua menyebutkan, di abad besi yang diliputi cahaya buatan, akan tampil sosok tersembunyi yang tak tampak oleh mata, namun dirasakan oleh jiwa. Apakah yang dimaksud dengan abad besi itu adalah abad 21? Abad ketika logam, mesin, dan kecerdasan buatan mulai menyatu dalam kehidupan manusia? Atau hanya kiasan lama yang kebetulan mirip dengan keadaan masa kini? Konon lagi, tanda kemunculannya bukanlah gempa atau petir membelah langit, melainkan perubahan kecil dalam cara manusia memandang hidup. Sebagian orang mengatakan bahwa sebelum sosok itu terbuka jati dirinya, dunia akan mengalami masa kebingungan, kebenaran menjadi kabur, kepalsuan tampak meyakinkan, dan manusia berjalan tanpa arah meski jalannya penuh lampu. Benarkah ini sedang terjadi? Atau hanya ilusi yang dibuat oleh pikiran yang letih? Dalam ramalan tersebut disebutkan bahwa Satrio Piningit bukanlah sosok bersenjata, bukan pula raja yang duduk di atas singgasana. Ia digambarkan sebagai bayang yang diterangi cahaya dari dalam, seseorang yang tidak tampak menonjol, tidak diagungkan, bahkan mungkin tidak dianggap. Di abad modern seperti ini, bagaimana mungkin ada tokoh besar yang muncul tanpa sorotan kamera? Tanpa panggung besar? Tanpa pengikut yang mengangkat namanya? Begitu banyak pertanyaan yang justru membuat mitos ini semakin hidup. Beberapa tetua berkata bahwa kekuatan Satrio Piningit di abad 21 bukanlah tenaga fisik atau kesaktian seperti dalam cerita lama. Mereka percaya kekuatannya adalah kemampuan membaca gelombang perubahan, memahami arah zaman, dan menuntun manusia tanpa memaksa. Ada pula yang mengatakan ia memiliki kejernihan hati yang mampu menembus tipuan dunia digital. Tetapi bisa jadi semua ini hanyalah tafsir yang lahir dari harapan manusia yang haus akan keadilan dan kebijaksanaan. Di antara bisikan-bisikan itu, ada satu hal yang terus berulang. Ia hadir bukan untuk menguasai, melainkan untuk menata ulang keseimbangan. Keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan, antara kekuasaan dan kepedulian, antara kemajuan dan moralitas. Tetapi apakah mungkin seseorang mampu menata ulang dunia yang begitu rumit saat ini? Atau apakah ramalan ini hanya metafora tentang perubahan kolektif manusia? Mereka yang percaya berkata bahwa tanda kedatangannya telah terlihat. Meningkatnya keanehan sosial, perubahan nilai, munculnya tokoh-tokoh misterius yang mengajak kembali pada ketenangan batin. Namun, para penentang menganggap semua ini hanya kebetulan, tidak lebih dari cerita masa lalu yang dipaksakan cocok dengan keadaan sekarang. Semuanya masih kabur, masih menjadi teka-teki. Namun satu hal pasti, legenda ini tidak pernah padam. Ia hidup di antara keraguan dan keyakinan, di antara harapan dan kecemasan, membawa kita bertanya, apakah ramalan Jayabaya benar-benar mulai bergerak di abad 21? Atau ini hanya dongeng panjang yang terus dirangkai oleh manusia sepanjang zaman? Ada satu kalimat dalam ramalan tua yang sering diulang, namun jarang benar-benar dipahami. Ia berjalan di tengah keramaian, tetapi tak seorang pun mengenalinya. Kalimat itu terdengar seperti kiasan, tetapi di abad 21, ketika jutaan wajah muncul setiap hari di layar-layar kecil, mungkinkah Satrio Piningit benar-benar bergerak tanpa disadari? Atau apakah ini hanya dongeng lama yang kebetulan terasa cocok dengan dunia yang penuh kebisingan digital? Konon, ia adalah seseorang yang tidak suka muncul di hadapan publik. Seseorang yang justru semakin tak terlihat ketika dunia semakin terang.
Bukan karena ia takut, tetapi karena jalannya tidak sama seperti manusia kebanyakan. Ia tidak mencari pujian, tidak mengejar sorotan, dan tidak tertarik pada popularitas. Namun, di balik ketenangan itu tersimpan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar keberanian, kejernihan berpikir dan keteguhan hati. Beberapa cerita kuno menyebutkan bahwa sebelum sang tersembunyi bangkit, dunia akan dipenuhi kekacauan tanpa bentuk. Bukan perang besar atau bencana dahsyat, melainkan kekacauan dalam pikiran manusia, ketidakpastian, kecemasan, dan hilangnya arah. Di zaman ini, ketika manusia tampak lebih sibuk mengejar validasi daripada mengejar ketenangan, apakah ini pertanda yang dimaksud? Ataukah kita hanya menghubung-hubungkan sesuatu yang sebenarnya tidak berkaitan? Mereka yang mempercayai ramalan ini mengatakan bahwa kekuatan terbesar Satrio Piningit bukan pada kata-katanya, melainkan pada kehadiran diamnya. Kehadiran yang mampu menenangkan mereka yang gelisah, meski tanpa ia mengucapkan apapun. Kehadiran yang membuat orang lain merasa aman, meski mereka tidak yakin kenapa. Tetapi mungkinkah seseorang dengan kekuatan seperti itu benar-benar ada? Ataukah ini hanya gambaran ideal dari pemimpin sempurna yang ingin diciptakan manusia? Ada pula cerita bahwa ia mampu melihat niat seseorang bahkan sebelum kata-kata terucap. Bukan kemampuan supranatural, melainkan ketajaman perasaan yang lahir dari pengalaman panjang dan luka-luka yang disimpan rapat. Ia tidak menilai dari tampak luar, tidak mudah terpengaruh oleh topeng sosial, dan justru melihat manusia dari sisi yang paling dalam. Tetapi apakah ada manusia seperti ini di dunia yang serba cepat dan dangkal? Ataukah ramalan ini hanya simbol tentang kebutuhan kita akan sosok yang benar-benar mengerti manusia? Ramalan lain menyebutkan bahwa ia akan mengembalikan sesuatu yang telah lama hilang, akal sehat dan hati bersih. Dua hal yang terdengar sederhana, tetapi tampaknya semakin langka di masa kini. Beberapa percaya bahwa ia akan muncul melalui kata-kata bijak yang tersebar tanpa nama di berbagai tempat. Yang lain percaya ia sedang menunggu saat tepat, saat dunia benar-benar siap menerima perubahan. Namun, skeptis berkata, bagaimana mungkin sosok tanpa identitas bisa mengguncang dunia modern? Dunia yang dikendalikan informasi, sistem, dan teknologi? Cerita seperti ini, kata mereka, hanyalah romantisme masa lalu, tidak lebih dari dongeng yang terus disambung-sambung. Pada akhirnya, semuanya kembali pada satu titik. Apakah bayangan yang tak terlihat ini benar-benar sedang bergerak di tengah kita? Atau apakah kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat? Dalam lembaran tua ramalan yang sering dibacakan para penjaga kisah, ada satu bagian yang paling membingungkan. Tanda-tandanya tidak tertulis di batu, tetapi mengalir dalam arus yang tak terlihat. Banyak orang mencoba menafsirkan apa maksud dari arus tak terlihat itu. Di zaman dahulu, mungkin mereka mengira itu adalah aliran sungai atau angin yang berhembus dari gunung. Tetapi di abad 21, manusia mengenal arus lain yang lebih kuat. Arus informasi, arus digital, arus pemikiran yang tersebar tanpa batas. Maka muncul pertanyaan, apakah ramalan itu diam-diam berbicara tentang zaman ini? Beberapa penafsir modern percaya bahwa Satrio Piningit memiliki kemampuan membaca pola dalam kekacauan. Ia tidak melihat dunia sebagai serpihan yang tercerai-berai, tetapi sebagai jaringan yang saling terhubung. Sementara kebanyakan manusia hanya melihat permukaannya, ia melihat hubungan antara peristiwa, niat, dan akibat yang tersembunyi. Namun, benarkah ada sosok seperti itu? Atau ini hanya ekspresi kekaguman manusia pada kecerdasan yang belum dipahami? Menurut tafsir lain, kode-kode yang tersembunyi adalah petunjuk kecil yang muncul secara tiba-tiba, kejadian yang tampak sepele namun memiliki makna dalam. Mungkin berupa perubahan kebiasaan masyarakat, mungkin berupa fenomena sosial yang terjadi berulang tanpa alasan, atau mungkin berupa kemunculan tokoh-tokoh misterius yang menggerakkan perubahan tanpa menampakkan diri. Tetapi apakah itu benar tanda-tandanya? Atau hanya kebetulan yang dipelintir menjadi ramalan? Ada pula yang mengatakan bahwa ia menguasai bahasa sunyi. Bukan bahasa dalam arti kata-kata, tetapi kemampuan membaca sesuatu yang tidak diucapkan, ketegangan sosial, arah perubahan manusia, dan rasa takut yang tersembunyi di balik senyum palsu.
Ia diam, tetapi diamnya berbicara lebih banyak daripada 1000 ceramah. Namun, mampukah seseorang memiliki kepekaan sedalam itu? Ataukah ini hanyalah citra ideal yang tidak mungkin diwujudkan manusia? Konon, sebelum ia muncul dengan jelas, dunia akan dipenuhi pesan-pesan samar, seolah ada sesuatu yang mencoba memperingatkan manusia. Pesan itu tidak muncul dari langit atau gunung, tetapi dari diri manusia sendiri. Keresahan yang semakin membesar, ketidakpuasan yang diam-diam menyala, keinginan untuk kembali pada nilai-nilai sederhana yang telah lama ditinggalkan. Apakah ini tanda? Ataukah hanya reaksi wajar dari masyarakat modern? Di sisi lain, ada yang percaya bahwa kode-kode itu justru berada dalam kejadian-kejadian ganjil yang berulang, suara-suara kecil di media sosial yang membawa kebenaran tanpa identitas, gerakan kecil yang menolak ketidakadilan tanpa pemimpin, penyebaran kesadaran baru tentang pentingnya ketenangan, kebijaksanaan, dan kemurnian hati. Semuanya muncul seolah dipandu oleh kekuatan tak terlihat. Tetapi apakah itu bukti keberadaan sang tersembunyi? Atau hanya dinamika alamiah dari zaman yang berubah? Cerita paling berani mengatakan bahwa Satrio Piningit bukanlah satu orang, tetapi satu kesadaran kolektif yang dipersonifikasikan dalam wujud manusia. Kesadaran yang muncul ketika dunia membutuhkan titik balik. Tetapi benarkah demikian? Atau apakah ini hanya cara manusia menyederhanakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Semuanya masih menjadi teka-teki, sebuah puzzle yang belum lengkap. Namun satu hal pasti, ramalan ini tidak meminta manusia untuk percaya, hanya untuk bertanya. Dan mungkin, justru dalam pertanyaan itulah jawabannya tersembunyi. Ramalan tua menyebutkan sebuah fase yang paling menentukan sebelum munculnya sang tersembunyi. Akan datang masa ketika cahaya tampak padam, namun justru disitulah nyala baru disiapkan. Apa sebenarnya maksud dari masa gelap itu? Sebagian menafsirkan bahwa ini bukan tentang bencana besar atau kehancuran fisik, melainkan tentang kegelapan batin manusia. Sebuah masa ketika manusia kehilangan arah, ketika kebenaran sulit dibedakan dari kebohongan, ketika banyak orang merasa hidupnya berjalan tanpa kendali. Apakah ini gambaran zaman sekarang? Atau hanya tafsir longgar terhadap gejolak yang dari dulu selalu hadir di dunia? Ada yang berkata bahwa sebelum perubahan besar datang, manusia akan diuji melalui hal-hal yang tampak kecil namun berdampak besar. Kepercayaan, kesabaran, ketulusan, dan kekuatan batin. Bukan perang fisik, melainkan perang batin. Sebuah pertempuran yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan oleh siapa saja yang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Namun apakah ini benar bagian dari ramalan? Atau hanya kebijaksanaan yang dibungkus dengan kisah mistis? Konon, dalam masa ujian itu, banyak pemimpin akan muncul, tetapi semuanya hanya bayangan palsu. Mereka tampak kuat, berbicara lantang, menjanjikan perubahan besar, namun tidak membawa apa-apa selain kegaduhan. Sementara itu, Satrio Piningit justru tetap diam, tetap berada di balik layar, mengamati tanpa memamerkan diri. Sebagian orang menganggap ini bukti bahwa sang pemimpin sejati bekerja secara senyap. Sebagian lainnya merasa ini hanyalah dongeng untuk menutupi kenyataan bahwa tidak ada sosok seperti itu. Dalam lembaran lain ramalan tua tertulis, ia akan dikenali bukan dari suaranya, tetapi dari ketenangan yang ia hadirkan. Tanda ini membingungkan banyak orang. Di dunia yang dipenuhi kebisingan media, bagaimana mungkin seseorang diakui karena ketenangannya? Bagaimana mungkin ketenangan bisa menjadi identitas? Atau apakah maksud ramalan ini adalah sesuatu yang lebih halus? Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar peka terhadap perubahan zaman? Beberapa penjaga cerita mengatakan bahwa masa ujian besar ini akan memunculkan dua hal. Ketakutan pada mereka yang tidak siap, dan kejernihan pada mereka yang mampu melihat lebih jauh dari sekadar apa yang tampak. Mereka yang percaya ramalan ini berkata bahwa Satrio Piningit justru muncul di tengah ketakutan itu. Bukan untuk menenangkan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan kecil yang mengubah arah banyak hati. Namun pertanyaannya tetap sama. Apakah tindakan kecil itu benar-benar berasal dari satu sosok misterius? Atau hanya karya manusia-manusia baik yang kebetulan hadir di waktu yang tepat?
Ada pula keyakinan bahwa sebelum muncul ke permukaan, ia akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat daripada manusia kebanyakan. Ujian yang membuatnya memahami luka manusia, memahami penderitaan tanpa diumbar, dan memahami diam sebagai bahasa penyembuhan. Tetapi kisah seperti ini terlalu ideal untuk dipercaya, bukan? Atau mungkin memang ramalan diciptakan agar manusia berharap? Yang jelas, bayang-bayang ujian besar ini disebut sebagai gerbang menuju perubahan. Gerbang yang harus dilalui semua orang, bukan hanya sang tersembunyi. Gerbang yang mungkin saat ini sedang kita lewati tanpa disadari. Namun sampai sekarang, pertanyaan itu tetap menggantung. Apakah ujian-ujian ini benar pertanda kedatangannya? Atau apakah manusia hanya sedang mencari makna dalam kekacauan yang terjadi? Dalam salah satu bait paling misterius dari ramalan tua, tertulis sebuah kalimat yang selalu menjadi bahan debat. Ia membawa kekuatan yang tidak dapat ditimbang, tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan oleh hati yang bersih. Kekuatan seperti apa yang dimaksud ramalan itu? Apakah kekuatan supranatural? Ataukah hanya metafora tentang keteguhan jiwa? Di abad 21, ketika manusia lebih percaya pada hal yang bisa diukur dengan angka dan data, kalimat ini menjadi semakin sulit dimaknai. Sebagian penafsir percaya bahwa kekuatan Satrio Piningit bukanlah kemampuan fisik ataupun kesaktian mistis seperti dalam cerita lama. Mereka yakin kekuatan yang dimaksud adalah pengaruh batin, kemampuan mengubah arah suatu keadaan tanpa harus mengangkat tangan, tanpa harus mengucapkan perintah, tanpa harus berdiri di mimbar. Pengaruh yang bergerak secara halus, seperti angin yang tidak terlihat namun mampu mengubah arah api. Tetapi benarkah manusia bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Atau ini hanya harapan yang dibungkus legenda? Beberapa penjaga kisah mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan membaca arus jiwa manusia, bukan dengan mata, tetapi dengan rasa. Ia bisa melihat ketakutan yang disembunyikan seseorang, memahami ambisi yang tidak terucap, dan mengenali kebohongan tanpa perlu mendengar penjelasan panjang. Namun kemampuan seperti ini terdengar seperti mitos yang terlalu indah untuk dipercaya. Atau mungkinkah ini menggambarkan tingkat empati tertinggi yang hanya dimiliki beberapa manusia istimewa? Ada pula tafsir yang lebih filosofis. Mereka mengatakan bahwa kekuatan sang tersembunyi adalah kemampuannya untuk tetap jernih ketika dunia dipenuhi kabut ego dan kepalsuan. Di masa ketika manusia berlomba tampil hebat, ia justru diam. Di saat banyak orang ingin terlihat benar, ia memilih untuk mencari yang benar. Keteguhan batin seperti ini dapat menjadi kekuatan yang lebih dahsyat daripada pedang, lebih berbahaya daripada kata-kata, dan lebih memikat daripada kekuasaan. Tetapi apakah keteguhan seperti itu cukup untuk mengubah dunia? Ataukah hanya idealisme yang tidak akan pernah terwujud? Ramalan lain menggambarkan kekuatannya seperti ini. Ia tidak membalas dengan kekerasan, namun kehadirannya membuat kekerasan melemah. Kekuatan ini terdengar seperti paradoks. Bagaimana mungkin seseorang melemahkan kejahatan hanya dengan kehadiran? Para penganut ramalan percaya bahwa energi seorang pemimpin sejati dapat mengubah arah situasi hanya dengan ketenangannya. Namun skeptis akan berkata, ini terlalu spiritual untuk dibuktikan, terlalu abstrak untuk diterapkan. Ada yang lebih berani lagi menyebut Satrio Piningit sebagai pemecah simpul rumit. Artinya, ia bisa menemukan jalan keluar ketika orang lain hanya melihat kebuntuan. Di abad penuh masalah kompleks seperti ini, kesibukan, konflik nilai, kebingungan moral, mungkinkah ramalan ini menggambarkan sosok yang benar-benar mampu melihat solusi yang tidak terlihat orang lain? Ataukah ini hanya fantasi manusia yang menginginkan ada seseorang yang bisa menyelesaikan masalah bagi semua? Dalam bayangan para penafsir kuno, kekuatan sang tersembunyi akan bekerja sebelum orang tahu siapa dirinya. Ia mempengaruhi tanpa nama, menggerakkan tanpa pangkat, dan menuntun tanpa tanda pengenal. Namun apakah dunia modern yang penuh identitas, verifikasi, dan profil digital memungkinkan seseorang memengaruhi dunia tanpa terdeteksi? Pertanyaan itu terus menggema. Apakah kekuatan Satrio Piningit benar-benar ada, tersembunyi, bekerja dalam diam? Atau apakah kita hanya sedang mempersonifikasikan harapan kita pada sosok yang tidak pernah muncul?
Dari semua bait ramalan yang tersebar dalam cerita-cerita turun-temurun, ada satu kalimat yang paling banyak memancing perdebatan. Di saat dunia menunggu tanda, ia akan berjalan tanpa menoleh, dan waktu akan mengikutinya. Apa maksudnya waktu mengikuti seseorang? Benarkah ada sosok yang mampu mengubah arah zaman hanya dengan melangkah? Atau apakah ini hanya puisi tua yang terlalu dilebih-lebihkan oleh cerita-cerita yang berkembang? Sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu kapan ramalan itu dimulai, kapan berakhir, atau apakah ia pernah dimaksudkan untuk menjadi kenyataan. Namun yang menarik, setiap kali dunia masuk dalam masa kacau, nama Satrio Piningit selalu kembali disebut. Seolah-olah manusia memiliki kebutuhan purba untuk berharap pada sosok yang tidak terlihat. Sosok yang dianggap mampu menyatukan segala kekacauan menjadi tatanan baru. Konon, bait terakhir ramalan menyebutkan bahwa ketika dunia kehilangan arah, akan muncul seseorang yang tidak ingin dikenal tetapi justru dikenali. Bukan melalui wajah, bukan melalui nama besar, dan bukan melalui pengakuan publik, melainkan melalui jejak halus yang ia tinggalkan. Jejak yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa disangkutkan pada jabatan apapun. Jejak yang membuat orang berkata, ada sesuatu yang berubah, tapi aku tidak tahu siapa yang memulainya. Di abad 21, jejak semacam itu terasa hampir mustahil muncul tanpa identitas. Dunia kini menuntut semua hal untuk terlihat, terukur, terdokumentasi. Semua orang yang memiliki pengaruh pasti terekam, semua gerakan tercatat, semua pemimpin dikenali. Maka para skeptis bertanya, bagaimana mungkin legenda lama ini mampu hidup di era keterbukaan seperti ini? Namun para penjaga kisah menjawab dengan cara yang berbeda. Sang tersembunyi tidak selalu bergerak sebagai tokoh. Terkadang ia bergerak sebagai kesadaran, sebagai dorongan moral, sebagai perubahan halus dalam pola pikir manusia. Apakah itu berarti Satrio Piningit bukan satu orang? Ataukah satu orang itu hanyalah simbol bagi gerakan besar yang akan muncul sendiri ketika manusia mulai mencari cahaya baru? Pertanyaan ini terus berputar tanpa jawaban, namun mungkin memang itulah hakikat ramalan. Ia tidak diciptakan untuk dijawab, tetapi untuk membuat manusia bertanya. Ada bagian lain dari ramalan yang sering diabaikan, padahal mungkin itu kunci dari semuanya. Ia tidak datang untuk memerintah, tetapi untuk mengingatkan. Mengembalikan manusia pada keseimbangannya. Mengingatkan bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kekosongan. Bahwa kejayaan tanpa hati hanya akan menciptakan kehancuran. Bahwa teknologi tanpa kemanusiaan hanya akan menjadi alat yang menelan penciptanya. Apakah ini pesan yang relevan dengan keadaan dunia saat ini? Ataukah kebetulan belaka? Sekali lagi, tidak ada yang mampu memastikannya. Yang jelas, ramalan Jayabaya, entah benar, entah hanya legenda, masih terus hidup karena manusia membutuhkannya. Bukan karena kita ingin sosok misterius turun dari langit membawa jawaban, tetapi karena dalam diri kita masing-masing, ada harapan bahwa dunia bisa kembali seimbang, bahwa kebaikan bisa menang, bahkan ketika dunia tampak gelap, bahwa perubahan besar bisa dimulai oleh seseorang yang tidak terlihat, bahkan mungkin oleh diri kita sendiri. Dan mungkin memang begitulah ramalan ini bekerja. Ia tidak menunggu untuk dibuktikan. Ia hanya menunggu untuk dipahami. Apakah Satrio Piningit benar-benar ada? Atau apakah ia hanyalah cermin harapan manusia? Hanya waktu yang bisa menjawab. Atau mungkin waktu sudah menjawab, namun kita belum menyadarinya.